Pemirsa, selamat malam. Program makanan sekolah gratis yang digagas pemerintah sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tampaknya belum mencapai target yang diharapkan. Hingga akhir tahun 2025, program ini baru menjangkau sekitar 70 juta anak penerima manfaat, tertinggal sekitar 15% dari target awal sebanyak 83 juta anak. Untuk informasi lebih lengkap, berikut laporan dari Anita Putri Azahra langsung dari Jakarta. Ya, terima kasih Fitri Pambeswari. Baiklah pemirsa, saya sekarang sedang berada di salah satu dapur umum program makanan bergizi gratis yang ada di Jakarta Timur. Kepala Badan Pangan dan Gizi Nasional, Deden Hindayana menyebutkan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya dapur umum di beberapa daerah Indonesia, terutama di daerah timur Indonesia seperti Papua. Menurutnya pembangunan di wilayah tersebut akan terangkum pada akhir tahun, sehingga produksi makanan baru akan mulai maksimal pada awal tahun 2026. Sejak diluncurkan pada Januari lalu, program ini juga sempat diwarnai kasus keracunan makanan massal. Data dari LSM Network for Education Watch (JPPI) mencatat lebih dari 11.000 anak terdampak, meski pemerintah memperkirakan hanya sekitar 6.000 kasus hingga September. Saat ini, terdapat sekitar 11.000 dapur di seluruh Indonesia yang melayani 35,4 juta siswa. Namun di ibu kota Jakarta sendiri, jumlah dapur yang aktif baru mencapai 300 unit dari target 800 unit dapur. Tapi berbagai rintangan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program tersebut akan tetap terus berjalan. Dia menilai insiden yang terjadi hanya sebagian besar dari total penerimaan, dan manfaat program tersebut jauh lebih baik bagi tumbuh kembang anak-anak di Indonesia. Dari Jakarta, Anita Putri Azahra kembali ke studio. Terima kasih Anita Putri Azahra. Masih soal kebijakan anggaran, pemirsa, ketika masyarakat terus diimbau berhemat demi efisiensi, anggota DPR justru menikmati kenaikan tunjangan yang cukup signifikan. Berikut laporan selengkapnya. Ekspresi senang sembari berjoget ini mungkin bisa menggambarkan bagaimana kesejahteraannya para anggota DPR yang terhormat ini. Ya, para wakil rakyat ini kembali menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Anggota DPR justru mendapatkan tambahan tunjangan pengganti rumah dinas sebesar 50 juta rupiah per bulan. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni, pemberian tunjangan sebesar itu justru lebih hemat sehingga tidak memberatkan anggaran negara. Kita tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu, cuman ngurusin rumah jabatan DPR. Alasan lain adalah rumah dinas dianggap sudah tidak layak untuk ditempati sehingga butuh biaya lebih besar untuk perbaikan dibandingkan dengan pemberian tunjangan. Tunjangan rumah kalau dikasih fasilitas rumah itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR sebanyak 50 juta. Kenapa? Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Kenaikan tunjangan ini tentu menimbulkan beragam reaksi di tengah masyarakat yang sedang menghadapi situasi ekonomi yang tak menentu. Efisiensi tampaknya hanya berlaku untuk rakyat, sementara di sananya kesejahteraan justru terus ditingkatkan. Demikian laporan kami malam ini. Saya Fitri Pambeswari, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Indonesia Hari Ini edisi berikutnya. Selamat malam dan tetap semangat menjaga Indonesia.